Mengapa TPA Jatiwaringin, Tangerang, Banten terbakar? Sudah sepekan api di TPA Jatiwaringin, Kabupaten Tangerang, Banten belum padam. Proses pemadaman masih dilakukan, masih dalam penanganan di hari ke-7, masih pemadaman, kata petugas BPBD Pemadam Kebakaran Kabupaten Tangerang saat dihubungi Senin 6 Juli 2026. Apa yang sesungguhnya terjadi? Pertama, hari ini ada sekitar 8 hingga 9 unit pemadam kebakaran yang dikerahkan dari pihak Kabupaten Tangerang. Selain itu, 2 unit helikopter dari BNPB masih akan dikerahkan untuk melakukan penanganan. Sejumlah alat berat juga masih dikerahkan untuk menangani kebakaran dan proses pemadaman api terkendala bara api yang masih muncul dari tumpukan sampah di lokasi. Kedua, pada saat yang sama sebanyak 102 warga dievakuasi akibat dampak kebakaran tempat pemrosesan akhir atau TPA Jatiwaringin, Kecamatan Mauk, Kabupaten Tangerang. Berdasarkan data dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah, BPBD Kabupaten Tangerang, para pengungsi merupakan warga Desa Tanjakan Mekar, Kecamatan Rajek. Mereka ditempatkan di posko pengungsian yang disiapkan pemerintah daerah. Bupati Tangerang, Maisal Rashid, mengatakan pemerintah telah membuka 2 posko pengungsian, yaitu di kantor Desa Tanjakan Mekar dan di kantor Desa Rajek Mulia untuk menampung warga terdampak. Dari hari pertama sampai hari ke-6, warga terdampak kami tempatkan di 2 posko, kata Maisal. Selain mengevakuasi warga, pemerintah daerah juga terus memantau dampak kesehatan akibat paparan asap kebakaran. Hingga saat ini tercatat 72 warga mengalami infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA dan masih menjalani penanganan oleh tenaga medis. Yang utama adalah kesehatan petugas dan masyarakat. Dinas Kesehatan dan Puskesmas stay di posko pengungsian, katanya. Ketiga, Deputi Bidang Penegakan Hukum Lingkungan Hidup, Kementerian Lingkungan Hidup KLH, Irjen Polisi Rizal Irawan, mengatakan dugaan sementara api dimungkinkan berasal dari area yang belum controlled landfill. Ungkap dia saat ditemui di TPA Jatiwaringin, Mauk, Tangerang, Minggu 5 Juli 2026. Sedangkan menurut Menteri Lingkungan Hidup Muhammad Jumhur Hidayat mengungkapkan luas area kebakaran di TPA Jatiwaringin yang sebelumnya mencapai 15 hektar kini tinggal 3,6% dari total area yang terbakar. Keempat, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia WALHI menegaskan bahwa kebakaran yang terjadi di TPA Jatiwaringin tidak dapat lagi dipandang sebagai insiden biasa. Peristiwa ini merupakan konsekuensi langsung dari kegagalan sistem pengelolaan sampah yang terus dibiarkan tanpa pembenahan mendasar. TPA Jatiwaringin sendiri menerima sekitar 1.366 hingga 2.700 ton sampah per hari atau setara dengan 498.590 hingga 985.500 ton per tahun. Namun jumlah tersebut baru mencakup sekitar 59% dari total timbunan sampah di Kabupaten Tangerang yang menunjukkan besarnya tekanan terhadap sistem pengelolaan sampah yang ada. Menurut Wahyu Eka Setiawan dari WALHI Nasional menegaskan bahwa kebakaran di TPA Jatiwaringin melengkapi rangkaian panjang kegagalan tata kelola sampah di berbagai daerah. Kasus ini tidak berdiri sendiri, melainkan beririsan dengan penutupan TPA Cipecang di kota Tangerang Selatan, serta kejadian longsor di TPA Cipayung dan Bantar Gebang. Kebakaran tersebut dipicu oleh akumulasi gas metana CH4 yang dihasilkan dari pembusukan sampah organik dalam sistem open dumping yang menciptakan kondisi sangat mudah terbakar. Dalam situasi ini, buruknya tata kelola sampah berpadu dengan krisis iklim, terutama gelombang panas sehingga memperbesar risiko terjadinya bencana ekologis. Kelima, situasi ini kembali memperlihatkan kegagalan pemerintah, baik pusat maupun daerah dalam menjalankan mandat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 yang mewajibkan penghentian praktek open dumping sejak 2013. Selama metana terus diproduksi dalam sistem open dumping dan penumpukan sampah organik yang bercampur dengan jenis lainnya, kebakaran seperti ini bukan sekedar kemungkinan, melainkan keniscayaan. Ini bukan kejadian tak terduga, melainkan akibat dari cara pengelolaan yang salah, kata Wahyu. WALHI juga menilai bahwa penanganan kebakaran saat ini yang hanya mengandalkan penyiraman air, baik melalui operasi darat maupun waterbombing, tidak menyentuh sumber persoalan. Air tidak mampu menjangkau titik panas di dalam gunungan sampah yang terus memproduksi gas dan api dari bawah permukaan.
Penanganan yang lebih tepat adalah dengan menutup timbunan sampah menggunakan tanah guna memutus suplai oksigen dan menekan pelepasan gas metana. Namun demikian, langkah ini tidak akan cukup tanpa perubahan sistemik dalam pengelolaan sampah. Keenam, menurut Walhi, kebakaran di TPA Jatiwaringin harus menjadi peringatan keras bagi pemerintah pusat, khususnya Kementerian Lingkungan Hidup, bahwa krisis ini tidak dapat diselesaikan dengan hanya respon darurat atau solusi semu, tanpa pengurangan sampah dari sumber, tanpa pemilahan yang berjalan, serta tanpa pengolahan sampah organik yang mampu mencegah pembentukan metana. TPA akan terus menjadi ruang akumulasi resiko yang sewaktu-waktu memicu bencana. Pengamat lain menyatakan tidak cukup hanya pada penanganan teknis dan kebijakan, karena pada akhirnya sampah adalah urusan peradaban. Sehingga harus ada perubahan cara pandang paradigmatik yang radikal tentang sampah, yaitu dari tata nilai sistem sekular kapitalistik ke tata nilai Islam. Pertanyaan kritisnya, sampai kapan kita mengalami bencana peradaban akibat ketidakmampuan dalam menangani sampah? Paham sampai di sini? Salam melek politik.